kita tabur seperti biasa, dan putaran knob pengatur pengeluaran cat yang tadinya 2,5 putaran kita setelah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman, mari kita langsung saja bagaimana cara aplikasi ngesol warna putih di bagian panel yang dikerjakan supaya di bagian ujung itu tidak berbutir. Nah, langkah-langkah yang harus kita perhatikan ialah ketika kita mau ngesol seperti biasanya yang sudah pernah saya bahas. Jadi kita media yang tidak terkena epoksi harus benar-benar bersih dan tidak terkontaminasi dengan material yang dari luar. Caranya adalah dicuci dulu dengan sabun yang bersih dan jangan sampai tertinggal bagian atau sisa sabun, lalu kita bersihkan dan kita kintek pakai degreaser, lalu kita anginin. Setelah itu, setelah benar-benar bersih seperti biasa, kita tutup bagian epoksi, kita tutup dengan rata. Oke sahabat, sekarang aplikasi cat atau basecode sudah saya mulai, dan ini adalah proses aplikasi dengan sistem basah atau blok sesuai dengan teori. Dan penyetingan spray gun saya memakai pengeluaran cat yang sedikit, jaraknya dekat, dan kecepatannya normal. Nah, ini sudah masuk aplikasi atau lapis kedua. Caranya seperti yang pertama, dengan kecepatan normal dan jaraknya pendek atau dekat, dan pengeluarannya pun sedikit. Jadi saya bisa basah dan santai dalam pengerjaan. Nah sahabat, setelah rata epoksinya, mungkin kalau dari kamera terlihat rata dan tidak terlihat berbutir, karena berbutir itu bisa dilihat ketika kita melihat panel jarak antara sekitar minimal 25 cm atau lebih, atau 20 cm. Nah, untuk menghilangi butir itu di bagian penghujung cat, biasanya warna putih kalau disol itu pasti berbutir dan sangat tidak indah untuk dilihat. Nah, supaya tidak berbutir, bagaimana caranya? Yang pertama, kita lihat sisa spray gun cat yang ada di dalam spray gun waktu aplikasi pertama tadi. Kita tambah thinner sekitar 30 sampai 50%. 30 sampai 50. Artinya 1/1/4 atau 1/1,5. Kita tambah lagi supaya lebih encer. Ini saya bawa thinner karena ini hanya contoh, sebenarnya nggak boleh. Kita kira-kira saja karena tukang cat pasti bisa mengira-ngira. Setelah itu kita aduk. Setelah diaduk, langsung kita aplikasikan seperti kita ngesol, yaitu kita mengatur ayunan spray gun supaya hasilnya tidak terlalu jauh dan tidak terlalu menumpuk di bagian ujung. Nah, kenapa aplikasi yang terakhir harus diencerkan? Karena untuk melarutkan basecode yang pertama saya aplikasikan tadi supaya dia lebih larut dan hasilnya halus. Untuk pengadukan sesuai dengan yang saya kasih tahu tadi, yaitu antara 30 sampai 50% tergantung cat yang kita pakai tadi. Nah, jadi gitu sahabat, ketika kita aplikasi ngesol warna putih supaya tidak berbutir, langkah pertama kita tetap tutup epoksi seperti biasa. Ketika sudah rata, cat yang ada di spray gun kita tambahin 50%, artinya 1/1. Setelah lebih encer, kita tabur seperti biasa, dan putaran knob pengatur pengeluaran cat yang tadinya 2,5 putaran kita kurangi setengah menjadi 2 putaran supaya pengeluaran catnya itu lebih sedikit. Setelah itu kita spray seperti biasa, kita sol
jadi tidak akan terlihat berbutir di bagian penghujung pembatas cat yang kita sol tadi. Oke, kita langsung saja aplikasi pernis. Untuk aplikasi pernis ini yang saya pakai adalah pernis tipe HS, dan tipe HS ini bisa sekali aplikasi tanpa harus menunggu jeda, dan ketebalannya pun lebih tebal daripada MS. Nah, untuk teman-teman yang pengen tahu pernis apa yang saya gunakan, yaitu pernis tipe Speed 8800 VHS top speed, jadi benar-benar lebih cepat kering, bahkan dalam 30 menit tanpa di open pun sudah bisa dipoles, dan perbandingannya adalah 2:1. Nah, itulah cara saya untuk aplikasi pernis, jadi tidak perlu menunggu waktu dan sangat hemat waktunya dalam pekerjaan. Sahabat, bisa kita perhatikan dalam aplikasi pernis saya, jika jangkauan antara panel satu dengan panel berikutnya kita tidak sampai, kita bisa memotong di pertengahan panel dan dilanjutkan ke panel berikutnya, yaitu seperempat panel kita teruskan, dan tidak perlu menunggu jeda juga. Nah, itu sahabat, cara aplikasi pengesolan di dalam panel atau order yang dikerjakan, terutama warna putih, supaya di bagian ujungnya itu tidak berbutir, dengan cara setelah aplikasi selesai dengan campuran cat dan thinner yang pertama kali, lalu kita tambahkan thinner lagi antara setengah perbandingan atau 1/1 dari spray gun, dan kurangi knob pengatur pengeluaran cat sebanyak setengah putaran supaya pengeluaran catnya lebih sedikit dan tidak terlalu berlebihan. Dan cara pengesolannya seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Nah, itu aja sahabat, jadikan pekerjaan sebagai hobi agar pekerjaan kita lebih mudah dan tidak terbebani oleh pikiran-pikiran yang lain, supaya hasilnya bisa maksimal. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.